is thinking about you. Anak kecil rajin belajar membaca di dalam kamar. Ilmu itu takkan pernah pudar, membuat menyala semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa aku mau sharing lagi nih ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton video aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Nah kali ini tuh aku mau beraktivitas lagi nih teman-teman di pagi hari. Jadi ini tuh pagi hari aku yang lumayan bikin pegel. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku tuh cucian aku itu banyak banget, tapi air di bak itu tuh nggak ada karena bak aku itu belum beres gitu ya teman-teman. Dan itu tuh masih belum bisa buat diisi air. Jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga baknya itu nggak bisa diisi air. Dan tadi itu cuman ngisi air di ember-ember besar dan baskom-baskom gitu ya, supaya bisa dipakai buat nyuci, buat mandi kayak gitu. Cucian aku nggak tahu kenapa hari ini tuh rasanya kok banyak banget gitu ya. Padahal rasanya itu setiap hari aku nyuci, tapi nggak tahu kenapa kok cucian itu banyak gitu ya. Sampai rasanya itu mau nyuci itu mager gitu karena udah ngelihat saking banyaknya. Padahal setiap hari kan aku selalu nyuci. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga kan punya anak kecil yang terkadang itu suka sering ganti baju. Dan terkadang aku juga kalau misalnya lagi banyak aktivitas gitu ya teman-teman, terkadang itu aku keringetan gitu. Jadi terkadang aku tuh ganti baju karena nggak nyaman gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak mau sholat zuhur gitu, terkadang suka ganti baju kalau misalnya udah terlalu berlebihan gitu ya untuk keringetnya. Oh iya teman-teman, ada yang bilang sama aku, Bunda Twin, kenapa kalau misalnya merendam pakaian itu deterjennya itu sedikit gitu ya. Karena menurut aku ya nggak perlu deterjen itu banyak-banyak buat ngerendam ya teman-teman. Itu aja aku pakai deterjen itu 2 bungkus yang harga 5.000-an itu tuh cukup sama aku 1 bulan gitu ya. Karena memang aku ngerendamnya itu kan kadang itu cuma 1 sendok takar kayak gitu aku pakainya. Nah pas nyuci kayak gini aku tambahin menggunakan sabun colek. Alhamdulillah nih teman-teman, aku tuh udah kelar buat nyuci pakaian ya. Ini pakaian aku udah selesai aku cuci, udah aku sikat semuanya itu ya. Jadi aku tuh mau bilas. Nah sebelum aku bilas pakaian aku yang ini, aku mau liatin ke kalian penampakan bak air aku itu kayak gimana ya. Karena kan aku bilang bak air aku itu bocor. Jadi pagi ini pun aku itu masih belum bisa ya untuk menggunakan bak air aku, karena kata Pak suami itu masih belum keras gitu untuk si plasterannya. Nah gini nih teman-teman, ini udah aku liatin ya ke kalian kayak gini penampakan bak aku yang sekarang udah diplaster sama Pak suami tadi malam ya teman-teman. Karena memang udah nggak sempat gitu Pak suami kalau sore-sore ya. Kadang Pak suami itu pulangnya udah lumayan lama gitu teman-teman, udah lumayan kesorean. Jadi Pak suami tetap juga ya maksain buat ngecor ini bak lagi, ngecor ulang, ngeplaster ulang. Karena bak ini tuh banyak banget yang bocor gitu. Jadi sekalian aja diplaster ulang untuk semuanya. Jadi ini tuh masih belum bisa diisi ya, karena memang ini tuh kata Pak suami masih belum terlalu keras. Ini kan masih di pagi hari ya, jadi nanti itu aku akan isi airnya di tengah hari gitu. Kalau misalnya cuaca rada panas, baru nanti setengah hari atau mungkin habis zuhur kali ya baru aku isi. Oke deh, setelah aku liatin ke kalian ini, aku tuh mau bilas pakaian dulu ya. Nah lanjut ya teman-teman, tadi aku udah jelasin ke kalian kan itu aku pakai sound suara asli. Jadi ini aku mau bilasin pakaian-pakaian aku semuanya ya teman-teman. Banyak banget kan dari kalian itu yang minta aku katanya sering-sering dimasukin sound suara asli. Sebenarnya itu aku agak rada susah sih ya teman-teman buat melakukan itu, karena memang terkadang ketika aku lagi pengen bikin sound suara asli, tapi ternyata tetangga aku tuh ada yang nyalain musik. Jadi kan itu kan berbahaya buat channel aku sendiri ya, buat video aku takutnya nanti kena hak cipta. Makanya itu aku tuh jarang banget menggunakan sound suara asli. Pokoknya itu tuh terkadang hanya sebentar, mencari waktu yang tepat kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya next dia aku usahain ya teman-teman. Kalau misalnya memang waktunya itu mendukung, keadaan mendukung, aku akan coba beraktivitas dan aku pakai sound suara asli supaya kalian itu jauh lebih menikmati gitu ya.
Nah, di sini tuh pakaian aku kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman, itu banyak banget. Ngebilasnya juga harus 2 kali kan. Jadi air itu tuh lumayan boros, cepat habisnya. Cuman aku itu pakai air yang dalam ember yang besar itu tuh cukup ya teman-teman buat aku nyuci sama mandinya anak-anak juga. Dan untuk piring itu tuh udah dicuci sama Pak suami tadi pagi-pagi banget gitu ya. Sebelum dia itu pergi kerja, dia itu tuh kayak nyuci piring dulu, terus juga ngisi-ngisi air gitu teman-teman. Jadi air ini tuh udah diisi sama Pak suami sebelum Pak suami itu berangkat kerja. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman betapa banyaknya piring yang dicuci sama Pak suami, karena kemarin juga kan gak nyuci piring karena air kan belum ada gitu ya. Jadi itu bener-bener banyak banget. Nah, alhamdulillah udah kelar aku itu buat nyuci, udah dibilas juga. Terus sekarang aku keringkan ini ya pakaian-pakaiannya, dan ini mau langsung aku jemurin ya teman-teman. Cuaca hari ini sih nggak terlalu yang panas-panas banget gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Memang kelihatannya pagi itu panas ya teman-teman, cuman terkadang siang itu tuh mulai agak sedikit mendung-mendung gitu. Cuman ya kadang tiba-tiba nongol panasnya, kadang tiba-tiba mendung kayak gitu. Ada yang samaan nggak sih cuacanya sama di tempat kalian? Kalau ada yang samaan, boleh ya untuk kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, aku mau jawab nih salah satu pertanyaan dari subscriber aku yang udah komen. Katanya gini, Bunda Twin, aku tuh pengen banget nge-YouTube tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, di sini aku akan bantu kalian ya sedikit. Kalau nge-YouTube itu tuh menurut aku nggak terlalu susah ya teman-teman. Kita hanya perlu merekam-rekam kayak gini. Terus kita itu hanya perlu ngedit gitu ya. Nah, untuk ngedit kita itu bisa belajar dari YouTube ya. Aku aja dulu nggak belajar sama siapa-siapa, aku itu otodidak ya teman-teman. Aku tuh cuman cek tutorial aja di YouTube, lalu aku langsung praktekkan, dan alhamdulillah sekali nyoba itu udah bisa gitu ya. Dan untuk kalian itu apa yang harus kalian lakukan pertama kali kalau kalian itu mau nge-YouTube? Apa yang paling penting pertama kali? Yaitu adalah punya handphone. Ya iyalah ya teman-teman, kalau misalnya nggak punya handphone, ngerekam videonya pakai apa gitu ya. Pokoknya intinya itu yang pertama yang paling penting itu adalah kalian itu punya handphone. Lalu kalian itu harus daftar dulu, bikin channel gitu ya, bikin channel YouTube. Dan usahakan untuk channel YouTube kalian itu atau namanya itu gunakan kata-kata atau nama yang menurut aku mudah diingat, jangan terlalu susah buat diingat. Karena terkadang orang itu tuh ngapalin video kita, ngapalin kita itu dari nama channel kita juga. Jadi usahakanlah memberikan nama channel itu tuh nama yang mudah diingat gitu dan gak belibet gitu ya buat ngomongnya. Nah, setelah kalian itu bikin channel, kalian itu bisa coba-coba buat bikin video teman-teman. Kalau untuk bikin video sih kalian itu harus gunakan tripod ya, supaya hasilnya itu tidak goyang-goyang. Karena kalau misalnya tidak menggunakan bantuan tripod itu tuh bener-bener hancur hasilnya ya, itu tuh goyang-goyang parah banget ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau bisa kalian itu pakai tripod. Tripod juga itu banyak yang murah-murah ya teman-teman, yang harga di bawah 50-an itu tuh juga banyak, apalagi di aplikasi belanja online gitu ya, pasti banyak banget yang harga-harganya di bawah 50. Buat kalian itu yang sekarang ini lagi ragu-ragu pengen nyobain nge-YouTube, kalian itu harus mantapkan niat kalian ya teman-teman. Kalian itu harus nyobain betapa serunya menjadi seorang YouTuber. Selain kita itu bisa menjadi seseorang yang produktif di rumah, seseorang yang punya kegiatan yang bermanfaat kayak gitu ya, kita itu juga jadi orang yang punya banyak teman kayak gitu. Apalagi aku sekarang ya teman-teman, aku tuh kayak merasa senang banget gitu ya, banyak banget orang-orang yang baik sama aku, dan aku tuh jadi banyak teman dan jadi nambah saudara. Pokoknya sekarang itu aku cuman mau bilang ke kalian, buat kalian itu yang mau nyoba buat nge-YouTube, kalian itu wajib banget coba dulu. Kalau kalian belum coba, kalian itu nggak akan tahu ya teman-teman rasanya itu gimana, betapa serunya kita itu punya banyak teman baru. Apalagi kalau misalnya kita itu ngupload video, itu tuh banyak yang nonton, banyak yang berikan komen gitu. Pokoknya kalau aku itu ya teman-teman, aku itu semangat terus ngonten karena aku lihat itu masih ada orang yang menonton video aku ya. Jadi selagi masih ada orang yang nonton video aku, walaupun cuman seorang, walaupun cuman 2 orang, selagi mereka itu selalu setia nonton video aku akan upload video terus. Karena memang kita itu nggak pernah tahu ya teman-teman, mana video kita yang akan booming, mana video kita yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Kalau video kita itu sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube, maka itu kayak view kita akan mudah banget buat meledak dan naik ya teman-teman. Terkadang itu hari ini misalnya 100, tiba-tiba besok pagi itu udah 1000. Begitulah kalau misalnya sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, kita juga harus pintar kayak milih judul ya teman-teman.
dan juga harus pintar mencari kata kunci dari video kita sendiri. Dan ada juga nih yang tanya sama aku, Bunda Twin, bagaimana sih caranya supaya durasi tonton rata-rata kita itu bagus gitu ya? Kalau untuk durasi tonton rata-rata itu sebenarnya itu tergantung peminat dari penonton ya teman-teman. Sedangkan kita kan tidak bisa memaksakan penonton itu untuk nonton video kita sampai habis, nggak bisa memaksakan penonton itu untuk suka dengan video kita. Jadi jika saat ini videonya teman-teman itu durasi tonton rata-ratanya itu masih rendah, teman-teman usahakan saja untuk mencari topik video atau ide video yang lebih menarik supaya orang-orang itu mau mampir di videonya teman-teman. Atau mungkin teman-teman itu masih belum ditemukan gitu ya oleh para penonton ciri khas yang bisa membuat mereka itu tuh betah untuk berlama-lama gitu ya teman-teman di videonya teman-teman itu. Jadi untuk saat ini tuh ya sudah dinikmati saja dulu. Dulu aku itu juga ya teman-teman, durasi tonton rata-rata aku itu rendah banget gitu. Itu terkadang durasi tonton rata-rata aku itu dulu itu terkadang cuma 2 menit sampai 3 menit gitu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah bisa tembus sampai lebih dari 7 menit ya teman-teman untuk durasi tonton rata-rata aku. Apalagi kalau view aku itu tuh udah banyak gitu ya, biasanya itu anjlok gitu ya teman-teman untuk durasi tonton rata-rata aku. Cuman semakin kesini tuh menurut aku, walaupun view aku itu banyak atau tinggi gitu ya, durasi tonton rata-rata aku itu masih stabil, yaitu masih di atas 5 menit. Bahkan terkadang itu cuman kayak berapa ya, kayak 4 menit gitu ya. Pokoknya nggak pecah lah sampai 1 atau 2 menit, enggak ya. Itu ada video room tour aku itu tuh yang lagi banyak gitu ya penontonnya. Alhamdulillah sekarang itu udah lebih 80.000, hampir menjelang 90.000 view. Itu tuh durasi tonton rata-ratanya itu di hampir 4 menit ya teman-teman, 3,46 menit gitu ya untuk durasi tonton rata-ratanya. Sedangkan view-nya itu udah segitu kan, jadi itu termasuk bagus sih kalau menurut aku. Pokoknya untuk kalian itu intinya itu konsisten dan selalu sabar ya teman-teman. Aku yakin Tuhan sudah mempersiapkan jalan terbaik untuk kalian semua. Jika misalnya ada di antara kalian itu yang 1 tahun nge-YouTube tapi kalian itu belum monet, itu bukan berarti kalian itu gagal ya teman-teman. Cuman belum waktunya aja untuk kalian itu berhasil. Intinya itu kita itu harus selalu berpositif thinking ya teman-teman, supaya kita itu tidak drop dan tidak merasa jatuh dan tidak merasa down. Aku dulu juga merasa kayak gitu, aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya kayak gitu ya. Tapi aku tekadkan lagi di dalam hati aku itu pasti bisa. Dan alhamdulillah Allah mempermudah segalanya. Dan mungkin juga memang udah ada ya rezeki aku di dunia per-YouTubean ini. Mungkin untuk kalian itu yang mungkin udah lama nge-YouTube tapi belum monet-monet, mungkin saja kalian itu belum rezekinya ya teman-teman di YouTube ini. Dan semoga ada rezeki kalian dari arah yang lain. Pokoknya selalu bersyukur aja dengan apa yang kita punya, selalu berusaha. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha ya teman-teman, Allah lah yang menjadi penentunya. Aku sampai lupa nih buat sapa-sapa kalian ya, saking keasikan ngobrol. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian udah menonton ya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak. Aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau menonton video aku ini sampai di detik ini, yang udah selalu mensupport aku. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas Allah ya. Dan semoga setiap video-video yang aku share itu ada manfaat yang bisa kalian ambil. Maaf jika masih banyak kekurangan dari videoku ini. Semoga di next aku bisa lebih memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.